Generasi muda masa depan bangsa, ikat di hati. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pesik Tidar ke Kota Bogor, izinkan saya memberikan bahan untuk diskusi. Nanti mungkin ketika kita bertemu, dan mudah-mudahan ini menjadi notis buat kita semua dan mungkin para kader Gerindra, senior-senior yang ada di DPC. Ini terkait tentang statement Bapak Sumi Dasko ya, yang saya dapat berita, mungkin akan saya share screen beritanya. Secara singkat mungkin saya akan memaparkan bahan mungkin yang dimana Bapak Sumi Dasko ini mempunyai statement kekuatan Partai Gerindra ada di generasi muda. Ya, generasi muda itu kalau kita berbicara di Kota Bogor, kita di Partai Gerindra ada GMD dan ada Tidar. Itu Tidar ya. Raya yang memang teman-teman yang saya mungkin notice nih di video kali ini secara singkat. Jadi Bapak Sumi Dasko mengatakan bahwa dalam wawancaranya Fahri Rizky, Andrian Pratama dan beberapa yang mewawancari beliau, dan sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra mengulik seputar isu-isu terkait pemilih muda dan pemilih 2024. Nah, ini mungkin menjelaskan sebagai guru besar ilmu hukum Universitas Pakuan, ia pun resmi menyandang profesi. Ya, beliau ini mempunyai gelar profesi profesor ya. Selamat untuk Bapak Sumi Dasko. Dan di sini ada statementnya membahas bagaimana Partai Gerindra melihat peran pemilih pemuda berusia 17 sampai 39 tahun, yang dimana ini terlibat atau diputuskan di Z dan generasi Y ya, 17 sampai 39. Ini nanti klaster-klasternya menurut para ahli saya coba sedikit paparkan ya. Nah, ini Center for Strategic and International Studies atau disingkat CIC, proporsi pemilih pemuda terdiri atas generasi Z dan milenial mendekati 60%, yaitu kalkulasi dari generasi Z dan milenial pada pesta demokrasi 2024. Oke, di sini selain itu stabilitas Prabowo Subianto maupun Partai Gerindra kerap bertengger di posisi atas untuk saat ini, saling salib dengan Ganjar Pranowo. Itu terlihat hasil riset dari LSI ya, periode 31 Maret hingga 4 April 2023. Mudah-mudahan Bapak Prabowo sampai nanti tahun di posisi teratas, yang itu memang yang kami harapkan, dan Prabowo menjadi presiden di tahun 2024. Mudah-mudahan teman-teman PC Tidar yang ada di Kota Bogor, kita menjadi salah satu supporting sedikit, mungkin kita walaupun kita awam baru di dunia politik, semuanya mungkin baru yang ada di grup ya, mudah-mudahan ini jadi poin penting juga teman-teman dalam memotivasi meng-hire teman-teman yang lain bahwa harus melek politik dan setidaknya ada di ranah itu dan menggunakan hak suaranya. Oke. Ini kita meninjau ya, meninjau dari Kota Bogor sendiri. Kalau Bapak Sumi Dasko bilang itu generasi muda adalah kekuatan Gerindra, karena memang pemilih pemula itu lebih banyak ya. Di Kota Bogor sendiri, secara singkat, saya akan memaparkan beberapa data yang menurut BPS. Ya, sambil kita menunggu sahur, saya coba paparkan sedikit ya. Data memang interpretasi dari populasi kota Indonesia ini, Kota Bogor hampir
persis dan mirip. Ini kalau kita kalkulasikan ada range atau cluster umur female dan male, laki-laki atau perempuan ini 15 sampai 19 tahunnya ini di ranah cukup besar juga ya. Ini dari angka mencapai 40 ribuan, yang 40 ribuan laki-laki dan perempuan ya. Ini di umur 15 sampai 19 tahun. Nah, ini kalau dikalkulasi, mungkin generasi Z dan Y itu di sini nih, teman-teman. Jadi di umur 40 tahun itu mungkin masih dalam kategori generasi Y ya, atau generasi Y ya. Nah, ini lucunya sangat besar sekali ini populasinya di Kota Bogor sendiri. Nah, saya runutkan secara terperinci, saya mempunyai mungkin sedikit data untuk menjadi bahan kajian atau mungkin nanti bahan evaluasi teman-teman. Nah, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi ya dengan para kader Gerindra yang senior, yang di DPC atau entah itu pemilihan tertutup atau terbuka. Ya, kita di sini sebagai kader Gerindra muda, kita mencoba untuk meng-hire para kaum muda, para pemilih milenial untuk membuka matanya di dunia politik dan ikut di ya mudah-mudahan para senior bisa mengarahkan seperti apa sedikit ulasan mungkin dari saya. Di Kota Bogor sendiri ya secara terperinci kita lihat jumlah penduduk menurut kelompok dan jenis. Nah, di Bogor Selatan sendiri kita lihat nih di sini umur ini mungkin angka tapi kita bisa lihat di sini range-nya secara klaster, kalkulasi ini lihat di grafiknya, tampilan grafiknya itu kalau kita akumulasikan itu hak suaranya itu memang ada di ranah ini, benar, setuju. 60 persenan dibanding kita lihat. Oke. Kita coba kelompok umur ya. Oke. Nah, ini secara angka atau numerik kita bisa mengkalkulasikan paling besar umur berapa sih? 20 sampai 24 sampai 25 sampai dan 25 sampai 29. Nah, ini 18.000 teman-teman di sini. Nah, ini kalau dikalkulasikan klaster ini saja generasi Z sudah lumayan banyak ya, mungkin apalagi ditambah 35 di umur yang 40 tahun, ini segmen pasarnya sangat luas sekali. Nah, mudah-mudahan dengan data PS ini tahun 2022 kita bisa melek dan potensinya seperti apa, bagaimana cara mendekatinya, dan mudah-mudahan teman-teman itu tidak apatis. Kalau kita berbicara apatis, setelah data ini kita buka terkait statement Bapak Sumi Dasko itu 60% pemilih pemula, kita coba sinkronkan dengan kondisi existing yang ada di Kota Bogor. Itu untuk Bogor Selatan. Untuk di Bogor Timur, kita lihat bagaimana secara grafik kita lihat. Secara grafik di Bogor Timur sendiri ada 15 sampai 19, mungkin di bawah range cluster 20 sampai 24 dan 25 sampai 29. Nah, kalau kita kalkulasikan nah, ini mungkin di range 8.000, mungkin ini yang sekarang 15 tahun SMK atau enggak SMP kelas 3 mungkin ya. SMP kelas 3. Nah, ini lumayan besar juga kontribusi. Lalu di Bogor kita lihat di Bogor Barat. Nah, ini kalau di Bogor Barat ini mungkin datanya 2021 nih, teman-teman. Cuman nggak beda jauh lah ya. Oke, kalau kita secara numerik kita lihatlah. Di sini kontribusinya 20 sampai 24 tahun. Tetap betul sekali. Ya, milenial, generasi Z dan Y ini secara akumulasi memang sangat mendominasi. Sini hak suara sudah ada. Dan lalu next secara singkat, saya bahas secara singkat, mungkin Bogor Utara juga sama.
Di Bogor Utara pun sama 16 sampai 15.000 dari umur 15 sampai 19 berkontribusi 14. Nah, ini kalau yang di bawah umur 14 tahun sampai baru lahir. Ternyata ini generasi alpha nih. Nah, selanjutnya pun banyak Kota Bogor. Nah, ini mungkin di sini juga permasalahan ini banyak kita mencegah dan sebagainya. Mudah-mudahan para dewan nanti sangat memperhatikan nih, karena katanya Kota Bogor juga masih banyak angka stunting. Oke, kita lanjut lagi di Bogor Tengah. Nah, di Bogor Tengah bagaimana sih keadaannya? Oke, kita lihat di grafik dan di sini ada angkanya. Di Bogor Tengah ini sama umur 20 sampai 24 ini sangat kalau secara kumulatif mungkin boleh di range 60% sampai 70% berkontribusi. Teman-teman tidak yang semangat. Nah, lalu di Kecamatan Tanah Sereal, nah, Tanah Sereal pun hampir sama, ternyata tetap angkanya tetap didominasi oleh milenial. Ini di atas ini generasi X, generasi baby boomer. Nanti secara teori akan saya coba kenapa generasi X, generasi Z itu umurnya lahirnya tahun berapa sampai tahun berapa sih? Oke, sebelum kita bahas terkait range umur, ya, ini ada hasil penelitian yang memang dari kalau nggak salah ini sampelnya di Aceh ya kalau nggak salah ya. Kita lihat dulu ya. Dari Asmaul Husna, program ilmu studi komunikasi. Apatisme politik, pemilih pemula dan kasus korupsi di layar kaca. Wah, ini paparan drama kasus korupsi di layar kaca. Apa sih pengaruhnya buat generasi muda? Kita lihat. Nah, di sini ada beberapa masalah yang memang mereka kaji. Oke, apa kita langsung resume-nya aja ya. Nah, ini metode penelitiannya. Dia menggunakan sampel 93 orang pemuda-pemudi yang berdomisili di kota Banda Aceh. Ini di Aceh ya teman-teman. Nah, serta pernah terlibat dalam kegiatan pemilihan kepala daerah Aceh. Mereka pernah terlibat. Mereka yang pernah terlibat ya, berarti konotasinya mereka yang sudah pernah mengikuti atau menjadi panitia atau menjadi tim sukses. Penentu lokasi penelitian dilakukan oleh kepala daerah Aceh tahun 2017. Oke. Dari teknik pengumpulan data, kita baca dulu, karena saya juga baru baca. Untuk melakukan estimasi memprediksi nilainya ya, oke. Nah, ini menggunakan software SPSS, syarat UTS, dan 97%. Ini lintas risetnya, penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan, menyangkut perihal minimnya jumlah populasi. Oke. Kayaknya di Kota Bogor juga harus ada nih ya, teman-teman. Ya kira siap gak teman-teman nih membantunya kalau kita harus riset dulu nih. Sebagai referensi nanti para akan kita berjuang nih, entah itu caleg-caleg ya, entah itu kepala daerah, mudah-mudahan jadi referensi. Yang pasti kita coba kita harus berjuang untuk memenangkan Bapak Prabowo di Kota Bogor, khususnya memenangkan Gerindra di Kota Bogor. Indonesia Raya, generasi muda masa depan bangsa, ikat di hati, di sana.